Baik, perkenalkan saya Andi Roni Putra Reva, NIM 2204 Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Sosio-Informatika dan Profesionalisme atau Etika. Di sini saya akan membahas tiga soal yang bertentangan dengan yang namanya etika. Yang pertama, apa ini maksud dengan etika? Yang kedua, apa etika dan baik, etika buruk? Dan tiga, mengapa perlu mempelajari etika? Langsung saja kita bahas persatu-satu soalnya. Yang pertama, soalnya itu satu, apa yang dimaksud dengan etika? Sebelum kita mempelajari etika, mari kita mendengarkan definisi utama dari sebuah kata etika. Etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dengan nilai yang digunakan untuk menentukan apa yang benar atau salah. Secara dari kata-katanya, yaitu inti dari kita ambil etika adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dan nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan benar atau salah. Etika adalah prinsip yang menentukan sebuah keputusan seseorang untuk mengambil keputusan keseimbangan antara benar atau salah, sehingga nanti keputusan yang dia ambil dapat bertanggung jawab baik kepada sama maupun di tengah-tengah masyarakat. Masuk soal nomor 2, yaitu adalah apa etika baik dan etika buruk. Jelas di sini kita sudah mengetahui jenis dua etika, yaitu etika baik dan etika buruk. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut, mari kita mendengarkan definisi dari kedua kata etika baik dan etika buruk. Pertama, etika baik adalah prinsip-prinsip moral yang mendukung tindakan yang anggap benar. Kita garis bawah, yaitu prinsip moral yang mendukung tindakan yang anggap benar, adil dan baik dalam masyarakat, seperti kejujuran, keadilan, empati, dan kebijakan lain. Dalam etika baik ini, kita harus memberikan prinsip-prinsip atau mendukung suatu hubungan kepada orang lain dengan memperjuangkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, empati, dan kebijakan lain-lainnya. Seperti sini adalah etika ini adalah suatu perbuatan positif yang kita lakukan kepada orang lain sehingga orang lain tidak dirugikan. Sehingga dengan etika baik ini dapat mempererat hubungan antara sesama dengan orang lain maupun di tengah masyarakat. Yang kedua, etika buruk. Definisinya adalah prinsip moral yang mendukung tindakan yang dianggap salah. Artinya, etika baik ini adalah perlawanan dari etika buruk. Etika buruk ini adalah perlawanan etika baik. Etika baik buruk ini sering dilakukan di tengah masyarakat. Apa nanti sebabnya? Yaitu penyebabnya itu adalah adanya penipuan, kekerasan, dan ketidakadilan dan egoisme yang berlebihan. Etika buruk ini sangat tidak perlu dicontohi atau dilakukan di tengah-tengah masyarakat karena satu, dapat merugikan orang lain. Dua, terjadinya ketidakadilan di tengah masyarakat dan kekerasan. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu adalah etika buruk. Adanya egoisme sendiri atau pribadi egois yang terlalu berlebihan, artinya dia kemauan sendiri dan tanpa memperhitungkan orang lain. Itu namanya etika buruk. Ini sangat merugikan sesama ataupun di tengah masyarakat. Soal nomor 3, apa pentingnya mempelajari etika? Di sini saya sudah mendapatkan jawabannya sebanyak 4 poin. Yang pertama adalah panduan untuk tindakan, yang artinya etika memberikan kerangka kerja yang membantu individu dalam membuat keputusan moral yang tepat. Artinya panduan etika ini sangat perlu atau sangat digunakan dalam mengambil keputusan moral yang tepat. Artinya dapat memberikan pertimbangan dengan perbuatan apakah ini perlu dilakukan atau tidak perlu, sehingga nanti resikonya dapat ditanggung oleh orang tersebut. Kedua, pengembangan karakter. Artinya memahami etika membantu individu dalam mengembangkan karakter dan yang kuat dan integritas pribadi. Artinya setiap perbuatan karakter menampakkan etika ini sangat kita dididik untuk lebih bertanggung jawab. Artinya
perbuatan-perbuatan yang sering kita lakukan kepada orang lain perlu resikonya, tapi kalau perbuatan dengan etika yang baik pasti kita akan menerima dampaknya seperti hubungan yang baik, kerjasama yang baik, dan lain sebagainya. Ketiga, hubungan interpersonal, yang dimana artinya etika membantu dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Sudah jelas bahwa di sini yang namanya hubungan interpersonal adalah adanya dampak timbal balik antara hubungan seseorang karena etika tersebut dilakukan dengan positif. Artinya yang si A memberikan dampak positif sama si B, sebaliknya juga yang si B memberikan dampak positif kepada si A. Artinya adanya hubungan timbal balik yang mendapatkan hubungan positif dan kerjasama baik antara sesama maupun dengan di tengah masyarakat. Yang terakhir, penting mempelajari etika yaitu pembangunan masyarakat, yang artinya studi tentang etika juga membantu dalam pembangunan masyarakat adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral dalam struktur sosial dan kebijakan publik. Artinya etika ini sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk moral dia atau struktur sosial dalam kebijakan publik. Artinya di tengah-tengah umum kita perlu memberikan etika-etika ini sehingga dapat membantu di tengah-tengah masyarakat, dapat juga memberikan hal positif sehingga tidak terjadi yang namanya ketidakadilan, keegoisan, dan kekerasan di tengah kebijakan publik. Sekian dari saya, itu saja dari materi yang saya dapatkan, dan saya ucapkan terima kasih.